Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selamanya baik buat setiap kita. Kita mengucap syukur saudara, hari ini kita boleh masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru. Karena kebaikan Tuhan Yesus kita boleh ada sampai dengan kapanpun. Hari ini mari datang ke hadapan Tuhan Yesus, datang bawa pujian, bawa hati yang menyembah. Kita percaya sama-sama di tempat ini kita akan mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita saudara. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh banyak yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami boleh percaya bahwa hari lepas hari ada Tuhan Yesus yang boleh melindungi, memberkati, bahkan menyertai kami hingga saat yang baru ini Tuhan Yesus. Di minggu yang pertama kami boleh ada kembali dalam ibadah yang kudus di gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, untuk berkat anugerah yang begitu melimpah. Masuk bulan yang baru kami mencari Engkau Tuhan Yesus, perkenan-Mu. Bahkan lewat pujian ini Tuhan Yesus, kami mau sampaikan syukur kami untuk segala yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami. Terimalah Tuhan segenap penyembahan kami, dan kami berdoa Engkau satu-satunya yang berkuasa bertahta atas pujian umat-Mu. Kami yang menyembah diberkati Tuhan, kami yang menyembah dimanapun kami berada, semuanya dijamah oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat di bulan yang baru ini terima kelepasan dari sorga. Ini kami Tuhan, dengan syukur kami datang, dengan hati yang rindu kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama. Kita mau panggil Dia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan saudara. Bapa, Kau mendengar seluruh isi hati setiap kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap ada Tuhan Yesus yang menemani kami. Boleh yang percaya angkat kedua tanganmu saudara. Siang hari ini sama-sama kita menyembah. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir. Ada kuasa-Mu Tuhan dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari saya jemput setiap saudara bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, rasakan kebahagiaan Tuhan di awal bulan ini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapa yang selamanya baik buat setiap kita. Yesus yang temaniku, segala pergumulanku Tuhan tahu. Bawa hatimu, angkat tanganmu, percaya sambil katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Semua yang terluka Tuhan sembuhkan siang hari. Bawa hidupmu buat Tuhan Yesus. Tuhan mau jumpai kau dengan kuasa. Angkat tanganmu sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal. Amin Tuhan. Tuhan hadir melawat setiap kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bawa hatimu kepada Tuhan sambil katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
kasih-Mu yang dekat setiap kehidupan kami Tuhan. Mengalir Roh Kudus, menjamah, memulihkan setiap kami. Karena Engkau seorang Tuhan yang mampu mengubahkan menjadi sempurna hidup kami Tuhan Yesus. Gak ada yang lain Tuhan, hanya Yesus yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu kami minta siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang beracara dalam hidup setiap orang percaya yang menyembah. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa, terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan. Buka hatimu sama-sama. Letakkan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Angkat tanganmu sama-sama siang hari, katakan bersama. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur jamaah simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang memberi kemenangan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa Tuhan kami gak mampu ya Bapa. Bawalah setiap kehidupan kami. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kami ikut Engkau Tuhan Yesus. Dalam nyanyian ini Tuhan, kami katakan dengan percaya, kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur damai dalam simfoni yang indah Tuhan.
ajaib berkuasa dalam hidup ini. Ajaib, ajaib, ajaib namamu, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang memberikan kemenangan. Sama-sama, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus Yesus yang memberikan kemenangan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dalam simfoni yang indah ini Tuhan, kami sampaikan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Karena Tuhanlah yang beracara di antara setiap kami, dan Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan Yesus, dengan sikap hati yang bersyukur kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan. Sungguh dahsyat, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita puji Tuhan pada siang ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi yang buat Tuhan Yesus. Jumpai kanan kita. Kasih salam dengan Yesus dahsyat. Haleluya. Ya Tuhan.
Sungguh ajaib nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Hosana, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, yang maha kuasa, yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi dengan visi sukacita, come on. Jalan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, come on. Yang maha kuasa, yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Cepat saja, katakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lebih semangat lagi, come on. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Come on. Puji Hosana, puji Hosana, yeah. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan selamanya. Puji Hosana, puji Tuhan selamanya. Dan mengambil buat Tuhan, haleluya, haleluya. Siapa yang semangat memuji Tuhan pada hari ini? Kita mau nyatakan pujian ini, amin. Dia jalan, kebenaran, dan kehidupan dalam hidup kita, amin. Puji nama dan berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan berkah. Satu suara, Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan berkah. Haleluya.
haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on, sekali lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on, come on, come on, come on. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama. Keselamatan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Amin. Sekali kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, baru saudara kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Maka sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga kita beri persembahyan pertama di hadapan Tuhan, sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darnati Pariaji dengan judul Pasti dan Yakin Tuhan Memelihara Kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Berkaitan dengan hal lahiriah, banyak orang terus mencari jaminan yang memastikan ya dapat selamat. Namun kita tahu jaminan satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada cara lain saudara sekalian untuk survive, yaitu hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan ada firman dalam setiap aspek kehidupan kita. Pegang dan jangan lepaskan firman Tuhan, karena firmanlah yang akan membuat kita naik dan tidak turun. Jadi pasti dan yakin Tuhan memelihara kita, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan adalah hal penting yang harus ada pada diri kita. Kesetiaan kepada Tuhan merupakan komitmen dalam hati kita untuk tetap memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Percaya Tuhan itu ajaib, atau campur tangan Tuhan Yesus itu ajaib. Percaya adalah suatu tindakan iman untuk tetap melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu bekerja dengan cara yang ajaib dan melakukan perkara yang dahsyat bagi orang yang percaya kepada Allah. Percaya masa depan kita cerah. Hidup memang perjalanan panjang yang harus kita lewati, tapi percayalah Tuhan sudah menyiapkan bagi kita masa depan yang cerah sesuai dengan rencananya dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darnati Pariaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkap dari YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan suara Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darnati Pariaji, pada hari Minggu 2 November 2025 dengan tema Cara Berkata-Kata yang Bijak. Romai pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami semua layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romai kedua, untuk mengendalikan diri dalam berkata-kata. Yang pertama, berkata-kata yang benar, Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan katakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Itu adalah sebuah kejujuran yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang benar. Kita harus tegas berkata ya atau tidak tanpa kompromi. Karena perkataan yang kita ucapkan bisa menjadi jerat atas hidup kita. Manusia terkadang begitu berani bersumpah demi segala sesuatu, bahkan demi Tuhan untuk suatu kebohongan. Tuhan sangat tidak suka dan berkata jijik dengan kebiasaan seperti itu. Mazmur 5 ayat 7. Yang kedua,
Tidak berkata-kata yang menjatuhkan, tetapi berkata-kata yang membangun. Efesus 4 ayat 29. Terkadang kata-kata kita seperti palu godam yang bisa menghancurkan hidup orang lain. Saat kita tidak berpikir panjang untuk berkata-kata dan menjatuhkan orang, bahkan menghina orang, maka taruhannya adalah hubungan kita menjadi rusak. Itu sebabnya kita harus mengekang lidah kita. Kita latih diri kita untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Selalu belajar untuk mengekang lidah kita dan ucapkanlah kata-kata yang membangun. Yang ketiga, menjaga tutur kata kita dengan baik. Lukas 6 ayat 45, Yakobus 3 ayat 2 sampai 4. Terkadang kita tidak dapat mengendalikan lidah kita sepenuhnya. Inilah alasan agar kita terus menjaga tutur kata kita dengan baik. Kata-kata berasal dari hati, dan kecenderungan hati manusia itu terkadang jahat. Jadi, kita perlu berjuang untuk mengekang lidah kita. Walaupun kita tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna, kita bisa terus berusaha memperbaiki penggunaan lidah kita, dan kita menjaga tutur kata kita dengan baik. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Pasti Tuhan Yesus. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Sekarang setiap kita bangkit berdiri, saudara. Angkat tanganmu, nyatakan sedalamnya hatiku Tuhan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sama dengan firman Tuhan, haleluya. Sedalamnya hatiku Tuhan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan dan kemenangan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini yang kami imani ya Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan menjaga setiap kami. Itu sebabnya kami tidak akan gentar terhadap apa yang dunia lakukan. Selama Engkau yang pegang erat tangan kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah angkat pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Ajar kami, didik kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Biarlah setiap yang datang dengan segala sakit penyakit, dengan segala beban, dengan segala luka,
pulang dari tempat ini bawa berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu, haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sama-sama lambaikan tangan, bilang saya pasti diberkati. Sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Yang percaya pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa sukacita. Lambaikan tangan, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita masuk dalam bulan yang baru, 2 bulan terakhir 2025. Saya mau tanya, 2025 kemarin banyak masalah atau banyak berkatnya? Jadi berkat ada, masalah juga ada. Berarti saudara, mau lewat berkat, mau lewat masalah, iman kita makin dikuatkan. Setuju? Dan saya doa, engkau yang makin hari kapasitas imanmu makin besar, saya doa berkatnya juga makin besar. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayatnya yang ke-14 sampai 22. Wahyu 3 14 sampai 22. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa judul perikopnya di situ? Kepada jemaat di mana? Sama-sama bilang Laodikia. Laodikia. Saya baca ayat 14, saudara baca ayat 15, kita berganti-gantian. 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Ya, aku jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga apa? Pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 21. 22 baca sama-sama. 3, 2. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia kepada jemaat-jemaat yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Maka saudara yang terkasih, hari ini kita masuk dalam rangkaian terakhir seliar khotbah gereja akhir zaman, yaitu jemaat di mana? Laodikia. Saya bilang Laodikia. Saudara ingat bahwa jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang ada di masa lalu, tetapi menggambarkan gereja zaman sekarang. Dan hari ini kita mau belajar sesuatu yang unik tentang Laodikia. Laodikia itu saudara adalah kota yang kaya. Dia itu punya perpustakaan besar, dan dia itu juga adalah tempat produksi kain wol yang sangat besar. Tapi uniknya kota ini, slide boleh lihat, tuh lihat gambar petanya. Sengaja saya gambarkan. Saudara sadar atau enggak, yang namanya kota, apalagi kota kuno, pasti kota itu harus berada di dekat dengan sumber air, betul? Iya, kalau kota mau maju, pasti harus dekat dengan sumber air. Dimanapun itu. Jakarta kenapa maju? Dulu namanya apa? Batavia. Pasti dekat sama laut kan? Palembang, dekat sama sungai Musi. Pasti harus dekat dengan sumber air. Kenapa? Karena itu sumber kehidupan. Uniknya Laodikia itu nggak punya sumber air. Sumber air dia asalnya dari 2. Yang pertama Kolose. Kolose itu dia kirimkan air dingin untuk diminum, tapi juga dari Hierapolis dia kirimkan air panas untuk kesehatan, pengobatan. Yang jadi masalah, yang nyampe di kota Laodikia nggak dingin, nggak panas, disebut dengan suam-suam kuku. Ya saudara, inilah yang menjadi alasan kenapa dibilang jemaat di Laodikia ini suam-suam kuku. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah
tidak lagi suam-suam kuku. Lambaikan tangan, sosok bilang, jangan setengah-setengah jadi Kristen. Ya, jangan setengah-setengah jadi Kristen. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya setengah-setengah alias suam-suam kuku. Kenapa saudara? Lihat ya, kita pelajari lebih dalam lagi baru saya coba jelaskan. Slide boleh. Saudara, ayat 16 bilang begini, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak juga panas. Kalau bahasa Yunaninya, kliaros. Siapkan tenggorokan, karena habis ini saudara akan ngomong bahasa Yunani. Kliaros, 3, 2, ya. Mantap, ya. Itu hangat. Itu kalau bahasa Manadonya lau-lau. Ya. Dingin enggak, panas juga enggak. Apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku? Percaya Tuhan, tapi tidak semangat. Maaf, dia bersemangat pada hal yang tidak rohani. Dia Kristen, tetapi hidupnya semangatnya pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini yang dibilang suam-suam kuku. Sekali lagi lambaikan tangan, saya bilang, jangan setengah-setengah. Bilang sama kiri kanan, bilang, jangan nanggung-nanggung. Bilang. Iya. Karena yang nanggung-nanggung nggak enak. Kalau telur setengah matang enak, betul? Tapi kalau saudara jalan di jalan raya 2 jalur, jalan kiri boleh, kanan boleh, tengah-tengah jangan. Iya kan? Laki-laki full, mantap. Perempuan full, mantap. Apa terjadi? Setengah laki, setengah perempuan. Ya. Makanya saudara jangan setengah-setengah. Dan hari ini saudara kita mau belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang tidak setengah-setengah dalam Tuhan. Sekali lagi, yang siap belajar, katakan amin. Langsung Pak, ayatnya yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau, ya, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam ya, api, terus agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu, orang di Laodikia ini merasa dirinya kaya, tapi Tuhan bilang engkau tidak kaya, engkau miskin, terlantar, ya, engkau malang. Kalau engkau mau jadi kaya, belilah daripadaku 3 hal. Apa saja? Emas yang dimurnikan. 2. Bapak Ibu, itu belum 1 menit tadi khotbah. Yang kedua, pakaian putih. Yang ketiga, minyak. Ulang sama-sama. Tutup slide-nya. Ini ujian. Kalau nggak selesai ujiannya nggak boleh pulang. Yang pertama, beli apa? Gitu kan. Yang kedua apa? Pakaian putih. Yang ketiga, minyak. Maka saya simpulkan saudara, pelajaran supaya kita tidak jadi setengah-setengah. Yang pertama adalah slide, fokus pada kekayaan rohani. Fokus pada apa? Fokus pada kekayaan rohani. Langsung aja slide, lihat. Dan ini tafsirannya, emas itu ngomongin apa? Iman yang sudah teruji dalam penderitaan. Pakaian putih bicara mengenai kekudusan hidup. Dan minyak itu berbicara mengenai pengurapan dari Roh Kudus. Maka engkau harus fokus pada yang sesuatu yang sifatnya adalah kekayaan rohani. Saya bilang, kaya rohani, bilang. Iya saudara, harus fokus. Saya mau tanya, orang Kristen boleh nggak jadi kaya? Kurang semangat. Orang Kristen boleh nggak jadi kaya? Yakin? Ulang sekali lagi. Orang Kristen boleh nggak jadi kaya? Boleh jadi terkenal nggak? Boleh, tapi ingat itu bukan tujuan utama kita hidup. Yang setuju katakan amin. Bukan. Itu semua adalah bonus tambahan. Karena fokusnya orang Kristen bukan kaya secara duniawi, tapi kaya secara rohani. Contoh, pulang dari tempat ini, kita ada berapa orang sini? 6.500. Pulang dari tempat ini masing-masing, keluar pintu, saya kasih 1 miliar. Contoh, jangan ditagih. Kan cuma contoh. Mahal gak 1 miliar? Seneng gak kalau dikasih 1 miliar? Ya. Wajah-wajah saudara kayak gak percaya saya mau kasih 1 miliar. Gak apa-apa, saya pun gak percaya. Tapi saudara, syaratnya cuma 1. Kalau saudara saya transfer 1 miliar, syaratnya cuma 1. Nanti malam Anda tidur, buka mata, Anda sudah lewat 10 tahun. Buka mata tahun 2035. Anak-anak Anda sudah tambah besar. Pokoknya udah lewat 10 tahun. Keadaan dunia sudah berubah. Indonesia udah juara Piala Dunia. Saya mau tanya, mau nggak?
1 miliar loh. Tadi semangat terima 1 miliar. Mau nggak tukar 1 miliarmu dengan 10 tahun dalam hidupmu? Kenapa nggak mau? Kita sadar bahwa uang tidak seberharga itu. Saya jauh lebih baik kehilangan 1 miliar daripada saya kehilangan momen di mana saya bisa lihat anak-anak saya tumbuh besar. Saya mendingan kehilangan 1 miliar Pak Pendeta daripada saya kehilangan momen menghabiskan waktu bersama pasangan saya 10 tahun. Nggak enak. Artinya apa? Ada momen, percayalah sama saya, ada momen ketika nanti mungkin usiamu 60 tahun, engkau akan merasa bahwa, oh jadi kaya begini doang ya. Ternyata semuanya sia-sia. Yang saya mau coba sampaikan adalah saudara, ingat bahwa iman kita jangan terfokus pada hal-hal yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara. Jangan fokus sama itu. Kenapa? Iman kita harus dimurnikan. Saya bilang harus murni. Karena kekayaan dunia dengan kekayaan rohani kadang-kadang beda. Contoh, kalau ada satu orang yang tadinya kaya, terus tiba-tiba harus kehilangan semuanya, dan Tuhan pulihkan balik 2 kali lipat. Namanya adalah Ayub. Ya saudara, Ayub Tuhan uji begitu rupa sampai pada akhirnya imannya murni. Ayub 23:10-11. Ayub 23 sampai 10. Ulang Pak, Ayub bukan ayab. Ayub 23 ayat 10 dan 11. Yap. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Stop. Kalimat berikutnya baca sama-sama. 3, 2, ya. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, harus diuji dulu, bilang. 11 Pak. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ikut jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Maka ini yang saya mau bilang, jangan kejar kekayaan dunia, karena kekayaan dunia itu hanya bonus tambahan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita incar Tuhan, dekat sama Tuhan, maka yang lain pasti ngikut. Betul? Walaupun saudara, itu pasti akan ngikut semua. Tapi saya bilang, nggak apa-apa saudara datang ke gereja. Awalnya juga kadang-kadang kita datang ke gereja, motivasi kita salah kok. Ada banyak orang yang bilang, Pak Pendeta, ada orang datang ke gereja itu hanya untuk cari berkat. Nggak apa-apa cari berkat di gereja. Jauh lebih baik cari berkat di gereja daripada pergi ke orang pintar. Oh Pak Pendeta, dia datang ke gereja hanya untuk cari pasangan hidup. Nggak apa-apa cari pasangan hidup di gereja jauh lebih baik daripada cari pasangan hidup di diskotik. Iya kan? Nggak apa-apa. Ya saudara, saya teringat ada satu orang bapak. Saya ngomong-ngomong sudah izin sama bapaknya karena dia jemaat di sini. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya itu adalah orang yang diberkati. Ini bapak ini orang yang diberkati. Uangnya oke, perusahaannya berjaya, dan dia bilang dia sangat mencintai istrinya. Cuma bapak ini itu hidupnya belok-belok. Saudara ngerti maksud saya? Hidupnya aneh-aneh. Singkat cerita, ketahuan sama istrinya. Istrinya marah, istrinya ngambek, dan dibilang gini, kalau kamu nggak bertobat, saya tinggalin kamu. Bapaknya takut. Dan saudara tahu, akhirnya bapaknya menutupi semua kehidupan perilakunya aneh-aneh dengan cara apa? Gereja. Di sini. Akhirnya saudara, saya Pak Pendeta, dia cerita, saya itu setiap kali gereja tujuan saya bukan cari Tuhan, supaya istri saya nggak tahu kalau saya suka belok-belok. Akhirnya dia ibadah, dan ketika dia ibadah, dia sering hadir di Betos jam 2. Dia cerita begini, wih Pak Pendeta, itu kalau Pak Pendeta lagi ngomong apa, saya teriak amin paling kenceng. Padahal saya nggak ngerti apa yang pendeta omongin. Langsung ada yang bilang amin habis ini. Dia bahkan kalau misalnya Bapak Pendeta apa, saya tepuk tangan paling kencang supaya dilihat istri saya bahwa saya sudah berubah. Ya akhirnya singkat cerita saudara, saya menjalani itu berbulan-bulan Pak Pendeta. Saya datang ke gereja bukan mau cari Tuhan, tapi mencari validasi istri bahwa supaya dia sangka saya sudah bertobat. Sampai satu momen saudara, saya kan kalau lagi khotbah sering nyanyi. Saya nyanyi lagu ini, Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat dia ikut nyanyi, uaku. Pas kalimat yang berikutnya, buat jiwaku. Pas dia ngomong itu,
Tiba-tiba air matanya mengalir dengan deras. Dia juga nggak ngerti kenapa. Dia ambil tisu, dia lap berulang kali, tapi masih tetap mengalir air mata itu. Ini yang saya mau bilang Pak Bu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pun nggak ngerti apa yang jadi motivasi Anda datang ke gereja. Satu hal yang pasti, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan yang sudah panggil Anda ke tempat ini, tinggal tunggu momennya. Tuhan jamah setiap engkau, dan engkau akan rasakan tidak ada yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara, iman harus dimurnikan. Slide. Saudara, ingat, yang dimurnikan Tuhan melalui api ujian akan berkilau di hadapannya. Karena di mata Tuhan yang murni lebih berharga daripada yang mewah. Dan saya doa engkau diuji Tuhan begitu rupa, sampai pada akhirnya engkau akan mendapati dirimu makin hari makin baik. Makanya saya suka lagu lama. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saudara, harus iman diuji. Dan kadang-kadang ketika iman diuji itu nggak enak. Tetapi pada akhirnya engkau akan mendapat dirimu makin hari makin dewasa, engkau makin kuat. Dan biarlah rencana Tuhan makin tergenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, lambaikan tangan, sama-sama bilang, aku siap terima yang terbaik dari sorga. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, ayat 19 Pak. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Iya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lambaikan tangan, selalu bilang, saya disayang Tuhan. Yakin gak? Ulang. Saya disayang Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kalau engkau ngaku disayang Tuhan, maka poin yang kedua adalah harus rela ditegur Tuhan. Ya saudara, harus rela ditegur Tuhan. Dan Tuhan ketika menegur kita, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan bukan kirim masalah. Tuhan bukan kasih Anda masalah. Karena rancangan Tuhan tidak mungkin malapetaka mara bahaya. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupanmu supaya engkau sadar di titik tertentu bahwa kita butuh Tuhan. Ya saudara, maka harus rela ditegur sama Tuhan. Orang Kristen kalau ditegur sama Tuhan, jangan gampang ngambek. Kadang-kadang ada berapa orang ditegur sama Tuhan, dia langsung ngancam Tuhan, karena doa saya tidak dijawab 1 kali 24 jam. Maka per minggu depan saya tidak mau gereja lagi. Saudara, Anda nggak gereja pun Tuhan nggak rugi. Betul? Ya saudara, jangan gampang ngambek. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang ngambek. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, kamu juga. Ya, relakan diri kita untuk ditegur. Dan kadang-kadang saudara, Tuhan tegur setiap kita supaya rencana Tuhan tergenapi. Contoh, Bapak Ibu, orang Kristen kan merayakan beberapa hari raya, betul? Yang paling saudara ingat apa? Natal. Kenapa? THR. Habis Natal, Tuhan Yesus lahir apa? Sebelum Paskah ada kematian, Jumat Agung, betul? Habis kematian 3 hari kemudian Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu berapa? 40 hari kemudian kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus, betul? Kenaikan Tuhan Yesus hari ke-40. Hari ke-50 kita rayakan Pentakosta. Saya mau cerita tentang hari ke-40 Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Masih ingat cerita itu? Waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan sempat ucapkan kalimat ini, Kis 1:8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Stop. Nanti kalau Roh Kudus turun, ini Tuhan Yesus lagi naik ke sorga nih, hari 40. Roh Kudus turun hari keberapa? 50. Hari itu disebut hari Pentakosta. Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun nanti, kamu akan terima apa? Sama-sama bilang kuasa. Lanjut Pak. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, dan di seluruh Yudea,
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nanti kalau Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa, kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu pasal 1 ya tadi ya. Saudara, coba buka Alkitab masing-masing, buka Kisah Rasul 2, baca perikopnya. Apa perikopnya? Pentakosta, betul? Maka Tuhan Yesus ngomong pas dia mau naik ke sorga, nanti kalau Roh Kudus turun, kamu akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Pasal 2, Roh Kudus turun, betul? Maka ketika Roh Kudus turun, murid-murid terima apa? Kuasa. Harus dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Begitu kan yang benar? Saudara baca nanti di rumah. Pasal 3, 4, 5, 6, 7. Murid-murid nggak kemana-mana. Padahal Roh Kudusnya udah turun. Padahal mereka sudah terima kuasa. Tapi mereka hanya diam di Yerusalem saja. Nggak kemana-mana. Kenapa? Sudah terlalu nyaman di Yerusalem. Saudara tahu apa yang terjadi? Pasal 7, pasal 8, pasal 9. Tuhan izinkan ada satu orang untuk menganiaya orang Kristen. Namanya Saulus. Tuhan izinkan ada penganiayaan. Setelah orang Kristen dianiaya, barulah orang Kristen keluar dari Yerusalem, mulai ke Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara nangkep apa yang saya coba sampaikan? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupanmu supaya rencana dan perintah Tuhan tergenapi. Tuhan izinkan ada Saulus dalam kehidupanmu supaya rencananya tergenapi. Saya nggak tahu Pak Bu, apa yang menjadi Saulus dalam kehidupanmu? Bisa jadi Saulus dalam kehidupanmu adalah masalah finansial. Bisa jadi Saulus dalam kehidupanmu adalah masalah kesehatan. Mungkin Saulus dalam kehidupanmu adalah pengkhianatan. Saudara tahu apa yang paling menyakitkan dari sebuah pengkhianatan? Karena pengkhianatan itu tidak pernah dilakukan oleh musuhmu. Benar? Pengkhianatan pasti dilakukan oleh temanmu, udah pasti itu. Nggak mungkin musuh berkhianat. Yang berkhianat pasti teman. Saya nggak tahu apa yang jadi Saulus dalam kehidupanmu. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya rencana Tuhan bisa tergenapi. Maka kalau kita lagi ditegur Tuhan dengan masalah tantangan, jangan kesel, jangan gampang ngambek. Karena biasanya engkau yang tetap ikut Tuhan, engkau akan lihat rencana Tuhan tergenapi dari setiap masalah yang terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya makanya saudara harus lihat ya teguran Tuhan itu. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang gampang ngambek. Coba lambaikan tangan, saya bilang, bukan saya, bilang. Ya saudara, jangan gampang ngambek. Kenapa? Karena yang ku kasihi dia ku tegur dan ku hajar. Bapak-bapak di tempat ini yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, lambaikan tangan. Lebih dari 10 tahun ya. Pak, Bu, bapak-bapak, ditegur sama istri enak gak? Gak ada yang jawab. Good. Lebih pilih mana? Ditegur sama istri atau didiemin 3 bulan? Mendingan ditegur. Betul kan? Kenapa? Masalah cepat selesai. Maka kalau ditegur Tuhan, saudara, itu jauh lebih baik daripada didiemin. Saudara harus ingat slide. Kasih Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk pelukan. Kadang kasih itu ada dalam teguran yang menyadarkan setiap kita. Tuhan menegur kita bukan karena dia benci, bukan. Tetapi karena dia peduli atas masa depanmu, atas kehidupanmu, atas keluargamu. Karena orang yang menyayangimu, Bapak Ibu, orang yang sayang, yang cinta sama kita, tidak akan membiarkanmu tanpa menegurmu. Maka kalau Tuhan sedang menegurmu, itu adalah salah satu bukti cinta Tuhan kepadamu. Sampai akhirnya engkau sadar, di balik setiap masalah ini ada berkat Tuhan yang besar. Semakin unik masalahmu, semakin konyol masalah yang engkau derita, biasanya semakin besar masa depan rencana yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Semakin buruk badainya, biasanya semakin indah pelanginya.
Kalau sekarang-sekarang ini engkau mengalami masalah tantangan dalam kehidupanmu yang engkau nggak ngerti kenapa bisa terjadi, percayalah, selama engkau berpegang sama Tuhan, maka engkau akan melihat satu persatu doamu dijawab Tuhan. Berkat Tuhan pasti tercurah. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 20, Pak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika kalau ada orang yang mendengar suaraku. Stop. Ulang Pak, sekali lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dan apa? Dan? Mengetok. Mengetok. Saya mau tanya saudara, kira-kira Tuhan Yesus dengan kuasanya bisa dobrak nggak pintunya? Harusnya kalimatnya, aku berdiri di depan pintu, kalau engkau tidak buka, aku dobrak. Betul? Iya kan? Tapi yang Tuhan lakukan apa? Dia ketok. Lanjut Pak. Jika kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Langsung poin yang ketiga, supaya hidup kita tidak setengah-setengah seperti jemaat Laodikia, buka pintu hati bagi Kristus. Sama-sama bilang, buka pintu hati. Saudara harus ingat, ada perbedaan yang sangat mendasar antara beragama Kristen dengan menjadi Kristen. Ulang. Ada perbedaan yang sangat mendasar dengan beragama Kristen dengan menjadi Kristen. Karena beragama Kristen itu hanya pernak-pernik di KTP. Tetapi menjadi Kristen itu adalah pilihan hidupmu yang harus engkau jalani hari demi hari. Artinya, yang beragama Kristen belum tentu menjadi pengikut Kristus. Yang setuju anggukan kepala. Ulang ya. Yang beragama Kristen di KTP belum tentu menjadi pengikut Kristus. Bisa jadi, ya saudara, bisa jadi. Lalu apa yang membedakan antara beragama Kristen dengan menjadi Kristen? Jembatannya adalah harus buka hati terima Yesus. Karena nggak semua orang beragama Kristen buka hatinya untuk Yesus. Dan ketika orang tidak buka hatinya untuk Yesus, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Makanya saudara harus buka hati. Engkau mungkin sudah pernah merasakan pertobatan, tapi kadang-kadang engkau harus buka hati lagi supaya engkau boleh rasakan kembali kasih Tuhan melingkupi kehidupanmu. Contoh, gambar. Slide. Kalau saya kasih gambar begini, ada satu orang di pohon yang saudara ingat siapa dia? Zakheus ya. Yang pendek itu kan? Ya, saya kadang-kadang kebalik, Zakheus, Lazarus, Bartimeus. Waktu itu Zakheus Tuhan hampiri. Pak, ayat 5 dari Lukas 19. Lukas 19 ayat 5. Bapak Ibu lihat semua ke saya ya. Perhatikan baik-baik ayatnya. Lanjut. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Zakheus, turunlah segera. Terus. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Terus Pak, ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Oke, perhatikan baik-baik. Lihat. Yang Tuhan datangi siapa? Zakheus, betul? Yang terima Tuhan di rumahnya siapa? Zakheus. Yang buka hati untuk Tuhan Yesus siapa? Yang heboh siapa? Orang-orang sekitarnya. Saudara nangkep maksud saya? Ketika engkau buka hati untuk Yesus, yang heboh itu orang sekitar. Benar gak? Ketika engkau lagi rajin-rajin doa Pak Bu, percayalah, yang heboh itu yang nyindir, sok kudus, itu orang sekitar. Benar gak? Ketika engkau lagi rajin-rajinnya, apalagi di sini saya lihat ada beberapa yang jadi tim doa untuk Natal Gelora Bung Karno. Ya, ketika engkau lagi semangat-semangatnya melayani Tuhan, kadang-kadang yang heboh siapa? Orang sekitar. Tetapi ingat, engkau tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kita semua nanti pasti akan mati, benar? Pasti akan mati. Ingat kata-kata saya. Nanti ketika engkau meninggal, 1 hari kemudian Pak, semua orang lupa sama kita. Kecuali keluarga kita. 1 hari sudah kita meninggal, semua orang akan melanjutkan hidupnya tanpa mengingat engkau lagi. Yang saya mau coba sampaikan adalah, jangan habiskan hidupmu hanya untuk menyenangkan orang-orang yang nanti juga akan melupakanmu. Ya, buat apa? Iya kan?
Mendingan kita senangkan Tuhan dan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Maka saudara, terserah mereka mau ngomong apa, yang penting engkau buka hati untuk Tuhan. Ketika engkau buka hati untuk Tuhan, percayalah ada jamahan yang indah yang akan membuat engkau hidupmu bergairah lagi, yang akan membuat engkau melupakan rasa kecewamu. Dan saudara, saya sadar beberapa dari Anda mungkin di tempat ini sudah lama tutup pintu hatimu karena kesibukanmu, karena kecewaanmu, saya nggak tahu. Tapi penutup, saya undang worship leader, pemain musik. Saudara, ingat, Yesus tidak pergi meski pintumu lama terkunci. Saudara boleh bilang sama saya, Pak Pendeta, saya udah lama ke gereja. Saya udah lama nggak doa loh Pak Pendeta. Tapi saudara tahu bahwa Yesus tidak pergi meskipun pintumu sudah lama terkunci. Engkau tutup hatimu. Engkau mungkin karena kecewa. Engkau mungkin karena sebel dengan keadaan. Ia tetap berdiri di sana, menunggu dengan kasih yang tidak menyerah. Dan dia tahu, satu saat nanti, satu hari nanti, ketukan dari Tuhan itu, dia bisa dobrak. Tapi dia akan sabar menunggu, karena dia tahu ketukan itu akan kamu sadari sebagai bunyi kerinduan Tuhan akan hatimu. Untuk membuktikan bahwa engkau terlalu berharga. Engkau terlalu luar biasa bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, biarlah sore hari ini, engkau mungkin sudah pernah mengalami pertobatan, tapi sore hari ini engkau buka hati lagi di hadapan Tuhan. Dan engkau akan lihat terima jamahan. Dan ketika engkau terima jamahannya, percayalah, tidak ada momen yang jauh lebih indah daripada ketika kita dijamah Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, harus ingat, jangan fokus pada kekayaan dunia, fokus pada kekayaan rohani. Yang kedua, saudara, rela ditegur Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang ngambek, bilang. Yang ketiga, buka hati supaya hidupmu gak setengah-setengah lagi dalam Tuhan. Angkat tangan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami percaya Engkau ada di tempat ini, menunggu, menanti setiap kami untuk kembali pulang. Maka hari ini Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Haleluya. Turunkan tangan kita, yuk kita angkat pujian nih, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Katakan kau lembut, kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir, mengalirlah kasih-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan masa alam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu sudah berapa lama pintumu tertutup bagi Tuhan. Engkau boleh berkata, Tuhan, saya udah lama ke gereja, saya udah lama nggak doa. Tetapi, saudara sadar atau enggak, Dia selalu ada di depan pintumu, menanti engkau, karena engkau terlalu berharga untuknya. Dan hari ini, engkau boleh berkata, saya udah banyak banget dosanya, saya ini udah hancur, masa lalu saya berantakan. Nggak ada masa lalu yang terlalu hancur untuk Tuhan pulihkan. Nggak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk Tuhan pulihkan. Maka hari ini,
Saya percaya satu hal, nggak ada yang kebetulan. Termasuk kalau engkau datang ke gereja, awalnya mungkin karena terpaksa. Engkau mungkin datang ke gereja hanya untuk menyenangkan orang-orang sekitarmu. Tetapi ada momen di mana engkau sadar bahwa ada kegerakan sedang terjadi dalam hatimu. Dan biarlah tangannya yang lembut menjamah, memulihkan, dan menghapus tiap tetesan air matamu. Hari ini engkau boleh tundukkan kepala sejenak. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kami mau buka hati, kami mau rasakan hadirat-Mu, kami mau rasakan jamahan-Mu yang menguatkan setiap kami, jamahan-Mu yang menutup segala dosa kami di masa lalu. Hari ini kami percaya kasih-Mu sempurna menjamah kehidupanku. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, 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 haleluya. Mengalir kuasa-Mu. Kuasa Allah. Katakan ku buka hati. Biar angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, kami buka hati kami. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Penuhi setiap hati dengan kuasa Allah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, saudara. Tuhan Yesus namanya. Satukan hati kita bersatu dalam doa siang hari ini. Bapa kami dalam sorga, mengucap syukur ya kami ya Tuhan, untuk kesempatan yang luar biasa indah. Kami setiap anak-anak-Mu boleh hadir di tempat ini, mendengar kebenaran firman Tuhan yang sungguh membuka hati, pikiran kami Tuhan. Bahkan kami percaya mengubahkan kehidupan kami. Bersyukur ada teguran, ada ajaran yang baru Tuhan boleh nyatakan bagi setiap orang percaya di tempat ini. Doa kami ya Tuhan Yesus, firman ini jadi rema, menguatkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, membuka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengan syukur kami telah datang, dan kami berterima kasih untuk minggu yang baru, di bulan yang baru, dan saat yang terbaik ini kami mau pakai untuk boleh memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan tolong berkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya pekerjaan tangan kami, usaha kami, keluarga kami, semuanya sempurna di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang menyertai, Engkau yang mencukupkan. Hanya di dalam nama Yesus kami menerima kepenuhan yang baru. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang sore hari. Mari bangkit berdiri saudara. Akan pujian bersama-sama tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Kita siap terima yang terbaik sore hari ini. Katakan tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saudara, mari kita teduhkan hati kita sejenak supaya kita benar-benar siap terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan lupa untuk mulai doakan rencana Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember. Kita doa, jaga lawatan Allah terjadi, mujizat Tuhan dicurahkan, ratusan ribu orang hadir, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita doa juga, kita tolak hujan, semua jemaat datang dengan sukacita, pulang bawa berkat. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk,
Kami janji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami kudus diberkati Tuhan. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami punya kuasa. Apapun yang kami kerjakan, kami pegang, Tuhan buat berhasil. Kami tolak curi, kami tolak cabul dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami punya kuasa. Doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis. Kami doa, tekanan darah kami normal, tidak asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang bermasalah dengan psikologis, panic attack, gampang anxiety, gampang stres, bawa dalam doa. Karena Tuhan tidak hanya berurusan dengan penyakit fisik, tapi juga dengan penyakit psikis. Bawa dalam doa. Kembali, sama-sama kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini. Kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini awal bulan. Jadi saudara, biasakan kalau awal bulan rumahnya, pintu masuknya diurapi dengan minyak. Nanti malam-malam ngumpul, suami urapi anak-anaknya, istri juga diurapi. Doanya dijaga Tuhan sempurna. Kita doa bulan November, Desember banyak berkatnya, amin. Saudara yang bawa botol, ikuti doa saya. Termasuk saudara yang ikut ibadah secara live streaming. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Punya kuasa usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, engkau harus bayar sesuatu, bawa dalam doa. Engkau yang mungkin baru saja dikecewakan, bawa dalam doa. Engkau yang sedang bergumul supaya rumah tanggamu dipulihkan sempurna, bawa dalam doa. Bicara sama Tuhan, maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Juga Ibu Tati Saudara diberkati Tuhan, Ibu Ripka Kezia diberkati, juga Ibu Claudia diberkati, Ibu Betty juga Tuhan berkati, juga Tuhan sayangi selalu, yaitu Collection Tuhan berkati, juga Ibu Dokter Juliana bersama keluarga diberkati Tuhan, juga Pak Agus diberkati, juga Tuhan sayangi selalu. Bahkan juga keluarga Daniel Siagian diberkati Tuhan, juga Arison Tarigan diberkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih doaku. Setiap keluarga yang hadir di tempat ini, Tuhan berikan mereka hidup rukun dan damai. Karena Alkitab berkata, kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Mereka yang datang seorang diri untuk cari wajah Tuhan, biar Tuhan yang terus bimbing, pegang erat tangan mereka. Karena mereka datang ke tempat ini cari wajah Tuhan, pasti diberkati. Mereka yang datang bersama partner, siapapun itu, kami percaya biar Tuhan yang terus beracara dalam kehidupannya. Tuhan boleh terus terlibat dalam setiap pilihan-pilihan hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang
masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu dalam kehidupan ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanan. Banyak jiwa dimenangkan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sayangi selalu. Juga Bapak Dr. Aristo diberkati Tuhan selalu. Bahkan juga berdoa, yaitu untuk setiap keputusan-keputusan yang diambil. Berdoa untuk rencana Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember. Biarlah lawatan Allah terjadi, mujizat Tuhan dicurahkan. Kami doa hari ini, kami tolak hujan tanggal 6 Desember nanti. Biarlah kuasa-Mu nyata dan jemaat yang datang dipulihkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk koordinator di tempat ini, Pak David bersama keluarga besar selalu dalam perlindungan kuasa-Mu. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini, hamba bersama tim Tuhan berkati, rekan-rekan worship leader yaitu Evangelis Evander, Tuhan berkati juga Bung Sony diberkati, rekan-rekan singer, pemain musik, tim choir, tim media. Tuhan berkati pasangan suami istri, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat. Apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Nanti ketika kami pulang Tuhan, biarlah kami dijauhkan dari segala yang buruk. Sampai di tempat tujuan kami masing-masing, kami boleh menjadi terang Kristus dimanapun kami melangkah berada. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar